mili per menit. Ini berdasarkan KDIGO ya. Guideline-nya untuk CKD atau tidak itu adalah KDIGO guideline-nya. Ya jadi ini nanti dilihat lagi apakah ada alga di dalam urin, tidak. Karena urin, protein dalam urin juga menjadi indikator seberapa parah ginjal rusak ya, atau istilahnya ginjalnya bocor. Nah, ginjalnya bocor. Kalau masih awal-awal di sini masih normal ya, masih di stadium 2 masalah moderasi. Biasanya kalau protein dalam urin itu pengukurannya menggunakan semi kuantitatif ya. Semi kuantitatif kayak plus 1, ada plus 2, ada plus 3. Nah ini kan kalau plus-plus ini kan kualitatif. Tapi kualitatifnya bertingkat, ini disebut semi kuantitatif. Ya. Semi kuantitatif. Ini ya, terus kalian waspadai biasa di soal, apalagi ini materi Bapak kan cuma CKD, berarti ya pasti kalian harus bisa hati-hati di daerah CKD karena terlalu kompleks ya, perlu waspadai kalian. Ini adalah tadi ya, semua yang Bapak jelaskan di awal tadi, itu supaya ini sudah dalam rangka. Nah, ini dia komplikasi tadi, anemia, kalsiumnya dalam darah kurang, ya, gangguan metabolik, hiperkalemia karena nggak bisa dikeluarkan, bisa mengarah ke ureum, ya, uremik, sindrom uremik atau aterosklerosis, dislipidemia, hiperparatiroid mengakibatkan osteoporosis ini daerah ini. Osteoporosis nanti ini hipertensi, sangat edema, ini gangguan kardiovaskular, ini nanti mengakibatkan otaknya rusak atau kejang-kejang, uremia tinggi. Jadi tadi semua sudah dijelaskan di awal-awal tadi, ya, di awal-awal tadi sudah dijelaskan. Ini hanya rangkuman. Nah ini, kalau pasien CKD, obatnya adalah yang kita kasih sudah bisa dipastikan adalah obat-obat ACI, ARB. Karena kenapa? Karena obat-obat ini sebagai renal protector, ACI, ARB, tiazid maupun CCP. CCP yang mana nih Pak? CCP-nya yang DHP, dihidrohidrotit, obatnya yang dipin, nifedipin, 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 nifedipin. Itu yang DHP. Kalau yang non DHP, non dihidropiridin, itu contoh obatnya kayak diltiazid, rampamil, itu obat non DHP. Tapi kalau untuk CKD kita pakainya yang DHP. Kalau yang non DHP biasanya kita akan pakai pada kondisi gangguan irama jantung, aritmia jantung. Tapi kalau untuk hipertensi jarang kita pakai obat ini. Kita lebih pakai obat ini untuk CKD. Ya, jadi ini adalah algoritma untuk mengecek hipertensi dalam CKD. Kita bisa menggunakan lini pertama sudah pasti ACE. Ingat mereka kombinasi. Kalau dikombinasi mereka bisa sampai bisa menggunakan CCB. Kita bisa menggunakan CCB. CCB, kemudian kalau ternyata udah dikombinasi sama yang lain lagi, belum bisa lagi. Ini namanya disebutkan algoritma. Jadi perlu diwaspadai, ya, lihat kondisinya, lini pertamanya apa, lini keduanya apa, dan lini ketiganya apa. Lini pertama pasti sudah selalu ada tunggal, ya, sudah pasti tunggal. Lini keduanya biasanya kita akan kombinasi, C2 dulu,
Tapi kalau udah pakai 2 masih belum bisa lagi tertangani, kita sudah pakai 3 kombinasi. 3 kombinasi. 3 kombinasinya apa? Ya lihat situasi, lihat apa yang ada, kondisi. Oke, alpha blocker. Nah, kapan Pak kita pakai alpha blocker? Kalau dia ada BPH, pembesaran prostat, karena alpha blocker itu membuat gangguan prostat. Tuh. Beta blocker kapan kita pakai Pak? Beta blocker ini kalau sama dia sudah ada gangguan kardiovaskular, beta blocker sangat dianjurkan. Seperti itu. Jadi tergantung kondisi lagi. Oke, terus ini untuk risiko kardiovaskuler para pasien CKD. Obat-obatnya gimana? Tadi ini pertama ini para pasien-pasien CKD, udah pasti CKD. Lini pertamanya sudah pasti kita pakai lain selalu. Selalu para pasien CKD akan dapatin obat ACI atau kita kasih ya. Karena apa? Lebih ngarah untuk kardiovaskular ya, cegah. Oke, sini ke. Seandainya ternyata pasien ini CKD dan dia didiagnosis oleh dokter akan berisiko tinggi terhadap terjadinya namanya kardiovaskular disease. Dia sudah menggunakan SI ARB. Kita bisa tambahkan terapi menggunakan SGLT2. Ya. Pak, itu kan obat DM. Ya, benar. Obat DM. Nanti kita hubungan sama NRS. Karena SGLT2 ini, SGLT2 inhibitor dapat canagliflozin, dapagliflozin itu memiliki efek yang sebagai kardioprotektor. Makanya dia meskipun tidak diabetes, tetapi dia ada risiko kardiovaskular CKD, kita akan tambahkan terapi SGLT, baik dapagliflozin, gliflozin. Kita harus pahami kalau ini karena ini adalah terapi. Kemudian kalau untuk mengotot tekanan darah ya tadi sama ya. Konsepnya sama. Konsepnya sama kayak yang tadi sebelumnya. Pakai tunggal dulu, kombinasi dua, kombinasi tiga. Turutannya. Kita selalu melulu yang tadi tunggal, tunggal nggak bisa kombinasi dua, kombinasi dua nggak bisa juga. Terus yang namanya CKD juga bisa mengakibatkan gangguan kardiovaskular disease karena ketinggian kayak tadi ini jalurnya ini nih. Nih. Makanya kita perlu tambahkan terapi yang namanya terapi statin, penting banget. Statin ya sebagai terapi tambahan yang bisa ditambahkan pada pasien CKD untuk apa? Mencegah terjadinya namanya aterosklerosis. Karena pada pasien CKD itu nanti bisa muncul risiko penyakitnya adalah ASCVD. Apa itu Pak? Aterosklerosis cardiovascular disease. Jadi terjadinya penyakit kardiovaskular karena adanya penyumbatan atau aterosklerosis. Itu dia. Terapinya kita pakai statin. Untuk cegah jangan sampai terjadi. Tuh, bagaimana kalau dia CKD sama hiperglikemik atau DM? Nah, obatnya. Ini obatnya. Hati-hati dengan metformin pada pasien CKD. Lihat stadiumnya. Dia nggak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan stadium 4. Ya, kontraindikasi. Hati-hati. Jadi pada pasien CKD dengan diabetes mellitus, memang obatnya kita akan pakai metformin. Tetapi hati-hati. Kalian harus tahu dulu, memastikan apakah metformin ini aman atau tidak. Dikatakan aman atau tidak gimana Pak? Lihat dia fungsi ginjalnya. Kalian harus ngukur, kalian harus hitung. Perhitungan yang kayak kemarin, CL itu kalian kemarin. Ya nggak boleh kurang dari 30 mili.
Kalau kurang dari itu, sudah masuk tahap itu, dia dikasihkan karena berpotensi mengakibatkan keparahan dari gejala yaitu asidosis. Oke, itu dia. Kalau ini berhubungan dengan yang namanya osteoporosis. Ini osteoporosis. Tadi karena pasien CKD tidak bisa menghasilkan vitamin D atau kalsitriol, otomatis kalsiumnya akan berkurang. Makanya di sini kita kasih adalah suplemen vitamin D. Kita akan kasih vitamin D plus kalsium. Oke, jadi intinya adalah kalau dari sini kita kasih suplemen vitamin D plus suplemen kalsium. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalsium di tulang itu nggak sendirian, dia berikatan dengan kalsium ya dengan fosfat. Kalsium dua fosfat kompleks ya, membentuk kalsium fosfat. Jadi kalsium di tulang kita itu tidak dalam bentuk kalsium saja, dia dalam bentuk kalsium fosfat. Jadi jika pasien itu kekurangan kalsium di darahnya, otomatis kalsium yang ada di tulang nanti diambil. Kalsiumnya diambil, bukan berarti hanya kalsium bisa diambil, sama fosfat-fosfatnya akan diambil. Dampaknya apa? Kalsium yang bisa muncul gangguan hiperfosfatemi. Hiperfosfatemi. Hiperfosfat. Oke. Hiperfosfat. Kenapa? Karena kalsium di darah berkurang, otomatis tubuh kita akan mengambil kalsium dari tulang. Tetapi ingat, kalsium di tulang nggak bentuk sendiri, nggak bentuk tunggal, bentuk kompleks dengan fosfat. Jadi pada waktu diambil ya juga masalah fosfatnya. Cuman yang dipakai cuma kalsium, fosfat nggak kepake. Kalau fosfat nggak kepake, tinggi di dalam darah bisa mengakibatkan hiperfosfatemia. Fosfat itu sifatnya asam, bisa mengakibatkan acidosis. Kayak salah satu komplikasi dari diabetes CKD itu adalah acidosis. Kenapa? Karena fosfatnya banyak. Makanya gimana cara turunin fosfatnya, Pak? Kasih aja suplemen kalsium. Karena kan kalsium yang mengikat fosfat. Oke, lanjut. Ini tadi. Obat-obatnya apa yang bisa kita pakai ini? Obat-obatnya. Ada kalsium karbonat, kalsium asetat, atau kita bisa pakai sevelamer. Sevelamer itu pengikat fosfat tapi bukan logam. Dia bukan logam. Jadi obat-obat fosfat itu kan kerja dengan cara mengikat fosfat atau fosfat binder ya, pengikat fosfat. Nah, tapi ada obat yang bentuknya binder ini biasanya ada bentuknya logam, bermuatan 2 positif. Contohnya kalsium ya, pengikat fosfat, logam, bentuknya logam. Ada obat yang bukan pengikat dalam bentuknya logam, namanya sevelamer. Sevelamer. Sevelamer adalah obat pengikat fosfat tapi non logam. Jadi non logam. Oke, ini kan ini farmakoterapi kita nggak bahas masalah apa dan makanannya, nggak perlu. Ini nanti masalah kita akan ngarahkan ke nutrisi. Kalau ini kan lagi ke nutrisi ya, pengaturan nutrisi, lebih ke edukasi. Kita lebih fokus ke sini karena kita lebih bicara farmakoterapi. Obat-obat apa yang bisa kita pakai untuk fosfat? Pastinya ada bentuk logam, kalsium. Kalau nggak ada kalsium atau ditanyakan soalnya adalah yang bentuknya non logam, sevelamer.
nggak ada yang lain. Terakhir yang sudah kalau nggak bisa juga, ya ujung-ujungnya apa? Dialisis, hemodialisis terakhir. Kalau sudah pakai semua nggak bisa. Itu ya. Terus ini obat-obatannya, ya. Obat-obatan untuk anemia, obat-obatannya karena para pasien CKD pasti HB-nya rendah, ya, pasti HB rendah. Kalau HB-nya kurang dari atau sama dengan 9 gram per desiliter, ini catatan di note langsung, kita langsung menggunakan EPO. Kita langsung kasih EPO. Oke, kalau kurang dari 7, ini HB-nya kalau kurang dari 7, kita langsung transfusi. Ya, jadi besok pemilihan terapinya kalau mengatasi anemia lihat HB-nya dulu. HB-nya kalau sudah menyentuh 9, langsung aja kasih rekomendasi eritropoietin. Eritropoietin ada bentuknya alfa maupun bentuknya beta. Terserah intinya sama aja. Terus kalau dia HB sudah kurang dari 7 atau sampai 7 ya sudah langsung dipakai transfusi. Oke. Ini nah, juga ini anemia yang di sini ini untuk yang HB-nya masih lebih dari 9 gram per desiliter. Artinya apa? Tidak bisa masuk eritrop. Nggak boleh dikasih ECO, nggak boleh dikasih transfusi. Obat-obatannya. Nah, untuk mencari tahu dia anemianya sebagai terapi apa, data lab yang harus kita tahu adalah MCV, mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume ini adalah mengukur secara mikroskopik bentuk sel darah merahnya bagaimana. Apakah kecil, sedang, normal, atau besar. Karena nanti mengarah ke